لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Halaman 23 ya, yang atas. Bismillah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Abu Al-Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ketika mengartikan ayat qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Sungguh telah diterima doamu berdua. Yang dimaksud doa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Fastaqima, maka istiqamahlah kalian berdua, yaitu tentang kebinasaan Fir'aun dan tentaranya. Maka hendaklah kamu berdua tetap istiqamah, fastaqima, yaitu yang dimaksud sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa. Dan jangan mengikuti oleh kalian berdoa wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, jejak orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak mengerti kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terlaksananya, ini kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kebinasaan Fir'aun yang berarti setelah diterima doa itu, yaitu sesudah 40 tahun. Masya Allah. Selama itu juga keduanya apa? Berdoa. Baru dikabulkan. Setelah berapa? 40 tahun. Kita baru minta 2 hari, belum dikabulkan, stop doanya. Jangan gitu, berdoa itu terus. Dan jangan putus asa, serta jangan berburuk sangka kepada Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun seorang nabi, keduanya baik nabi, tapi begitu apa? Sampai berdoa sekian puluh tahun itu, baru kemudian dikabulkan doanya oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fa yaqulu qad da'awtu falam yustajab li. Kata Rasulullah, pasti diterima doamu selama tiada terburu-buru. Yaitu berkata, aku telah berdoa dan tiada diterima. Akhirnya stop, betul.
Itu yang dimaksud malam ya'jal. Jadi ada kalanya memang ditempokan untuk diijabahnya doa tersebut bagi kita, karena supaya kita lebih dekat kepada Allah, supaya apa? Terus tadarru' dan meminta kepadanya, gitu. Nah, jadi jangan berdoa hanya beberapa kali lantas putus asa darinya, kemudian mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Udah, stop dah. Jangan begitu. Terus berdoa itu bahkan bertahun-tahun sekalipun. Lanjut. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu lahu da'watahu aw sharafa anhu mislaha su'an aw hatta min dhunubihi biqadriha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Tiada seorang berdoa, kata Rasulullah dalam hadis tersebut, melainkan pasti diterima oleh Allah doanya. Artinya dikabulkan oleh Allah akan doanya. Atau, nah ini ataunya di sini. Atau dihindarkan daripadanya bahaya dengan sebab doa tersebut. Jadi doa itu bukan berarti dikabulkan oleh Allah persis seperti apa yang kita inginkan. Iya, kadang seperti itu. Tapi tidak mutlak seperti itu adanya, bahwa setiap yang dimintakan lalu dikabulkan oleh Allah persis seperti apa yang dimintakannya. Ada kalanya ditempokan, ada kalanya diganti dengan faedah atau manfaat yang lain yang lebih baik bagi dirinya. Contohnya ini dia. Atau gitu. Atau dihindarkan daripadanya bahaya. Atau gitu. Aw sharafa anhu mislaha su'an aw hatta min dhunubihi biqadriha, atau diampunkan sebagian dosanya dengan sebab doa tersebut, dirontokin dosanya selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus hubungan famili. Ya kecuali kalau doanya seperti itu, doanya doa haram itu boleh. Ada juga masalahnya doa yang meminta keburukan. Ya maksudnya menurut dia mau kebaikan bagi dirinya tapi menjadi keburukan bagi orang lain. Dan itu haram. Mendoakan seseorang misalkan supaya apa? Celaka tanpa sebab syar'i. Tanpa sebab syar'i, mendoakan misalkan agar terputusnya tadi hubungan kekeluargaan atau semacam. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa doa itu ada banyak faedahnya. Ada banyak faedahnya. Dengan doa seseorang bisa rontok dosa-dosanya. Dengan doa seseorang bisa terhindar dari mara bahaya. Tidak mesti doa itu dikabulkan oleh Allah persis seperti apa yang dimintakan olehnya. Ada pula dengan doa yang disimpankan oleh Allah daripada kebaikannya, kebaikan doa tersebut yang akan dijumpai nanti di akhirat. Nah, jadi yang jelas orang berdoa itu tidak sama sekali pulang dengan
tangan hampa. Orang berdoa itu mengerjakan perintah Allah. Setidaknya dia mengerjakan perintah Allah tersebut dan mendapatkan pahala darinya. Allah merintah untuk berdoa. Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Nah, gitu. Adapun ketentuan Allah, ya Allah yang menentukan bagian mananya daripada doa kita tersebut yang kita ambil manfaatnya itu. Yang jelas tidak ada doa itu yang sia-sia. Nah, Allah telah menentukan ketentuan-ketentuannya kepada setiap orang hamba. Lanjut. Abul Abbas Al-Mursi ketika ia sakit, datang seorang sambang kepadanya, artinya menengoki kepadanya seseorang, lalu berkata, "Semoga Allah," ini orang yang datang menengoknya, "Semoga Allah menyembuhkan kau." Bahasa Arabnya afakallah. Semoga Allah menyembuhkan kau, kata orang ini. Ini Abu Abbas Al-Mursi ini ulama terkemuka ahli tasawuf, tingkat tinggi tingkatan kesalehannya, ketakwaannya di antara para wali Allah. Lalu Abu Abbas tinggal diam, tiada menyambut kata-kata itu. Ia tidak mengaminkannya, dia diam aja. Kalau kita lagi sakit didoain orang mudah-mudahan cepat sembuh, kita mau apa? Amin, gitu. Dia diam aja. Kemudian orang itu berkata pula, orang yang nengokin itu berkata lagi, "Allah yu'afika." Semoga Allah menyembuhkan engkau. Maka jawab oleh Abu Abbas, "Apakah kau kira saya tidak minta afiat kepada Allah?" Afiat itu keselamatan, mana harfiahnya? Apakah kau kira aku tidak minta afiat kepada Allah? Sungguh saya sudah minta afiat, dan penderitaanku ini termasuk daripada afiat. Ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya begini, afiat itu bukan menurut kita, tapi menurut siapa? Menurut Allah. Yang dimaksud oleh Abu Abbas Al-Mursi ini, aku senantiasa memohon afiat kepada Allah. "Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afat ad-da'imah," misalkan semacam itu. Namun begitu beliau sakit juga, padahal minta afiat. Afiat itu kalau maknanya keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, banyaklah makna. Tapi begitu beliau sakit, nah beliau apa? Menganggap bahwa sakitnya beliau itu adalah afiat dari Allah. Jadi afiat itu bukan pemahaman dalam pemahaman kita. Justru dengan dijadikan sakit, seseorang itu bisa rontok dosanya, menjadi afiat lah dia. Tuh gitu. Jadi kesimpulannya, berserahlah dengan apa yang dipilihkan oleh Allah bagi kita. Adapun berdoa, berdoa aja. Gitu. Ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta afiat. Rasulullah aja ngajarin kita minta afiat, dan Rasulullah juga minta afiat dalam doanya. Tapi begitu ia berkata, "Mazalat aklatu Khaybar tu'awiduni wal ana qad quti'at abhari." Apa maksudnya? Kata beliau, kata Rasulullah, selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku, dan kini masa putusnya urat jantungku. Apa maksudnya? Rasulullah pernah diracun,
peristiwa Khaybar dan dimakan oleh Rasulullah makanan tersebut yang berisi racun, dan itu apa? Berpengaruh kepada tubuh Rasulullah, dan Rasulullah apa? Bertahun-tahun merasakan sakitnya itu. Dan selama itu pula Rasulullah apa? Meminta afiah kepada Allah. Nah, jadi ukuran afiah itu bukan ukuran masing-masing kita, yang ditetapkan oleh Allah, menurut Allah, bukan menurut kita. Nah, gitu. Jadi kalau kita misalkan dalam benda Allah, inni as'aluka as-sihhata wal afiyata, Allahumma inni as'aluka al-mu'afata ad-da'imata. Tapi begitu apa? Kita kena musibah juga. Jangan dikata apa doa kita sia-sia. Jangan kata begitu. Iya, bisa jadi apa? Justru itulah bagian daripada afiah itu sendiri. Tuh begitu. Berarti afiah itu termasuk pemberian Allah. Iya. Didikan dari Allah. Iya, dapat meninggikan atau menaikkan derajat takwa kita. Begitu. Misalkan kita berdoa, ya Allah, berilah keselamatan bagi saya di dunia dan di akhirat. Sering udah begitu, tahu-tahu ketabrak motor. Apa itu berarti doa kita jadi sia-sia? Tidak. Justru bisa jadi dengan ketabrak motornya dia mendapatkan keselamatan. Jadi ukurannya bukan keselamatan menurut kita masing-masing. Allah yang menetapkan keselamatan. Bisa jadi dengan ketabrak motor ini orang ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan sabarnya. Bisa jadi misalkan dengan ketabrak motor dia apa? Tidak lebih parah daripada itu. Kalau ketabrak mobil mati. Misalkan gitu. Bisa jadi dengan ketabrak motor dia menjadi lebih soleh, lebih bertakwa, misalkan. Nah, jadi Rasulullah saja bertahun-tahun merasakan racun makanan yang dimakan di peristiwa Khaybar. Sampai Rasulullah mengatakan wal'an quti'at abhari. Masya Allah. Lanjut. Abu Bakar As-Siddiq minta afiyah. Namun demikian apa? Mati terkena racun. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab minta afiyah dan mati terbunuh, ditikam. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan minta afiyah dan mati tertikam. Ali bin Abi Thalib minta afiyah juga mati terbunuh. Ini semuanya 4 khalifah Rasulullah meminta afiyah. Meminta apa ya? Keselamatan. Afiyah manarnya itu dia selamat. Iya, kesejahteraan, keselamatan. Tapi begitu apa? Di dunia 4-4-nya mati dalam keadaan apa? Dibunuh. Itu Abu Bakar Siddiq walaupun tidak persis dibunuh seperti dengan semacam ditikam atau semacamnya, tapi beliau juga diracun sama, artinya dibunuh juga. Nah, jadi itu semua tidak menafikan doa kita dan tidak menjadikan doa kita itu sia-sia. Doa itu tetap bermanfaat. Maka lanjut, maka bila kau minta afiyah kepada Allah, mintalah menurut apa yang ditentukan Allah untukmu. Maka sebaik-baiknya seorang hamba ialah yang menyerah menurut kehendak Tuhannya dan mempercayai bahwa yang diberi Tuhan itulah yang terbaik baginya, meskipun tiada cocok dengan
kemauan hawa nafsunya. Oh begitu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Begitu. Terus, dan syarat utama untuk diterimanya suatu doa ialah keadaan terpaksa. Gitu. Dalam keadaan apa? Terpaksa itu maksudnya bukan terpaksa, itu maksudnya dalam keadaan apa? Terdesak. Iya, dalam keadaan sangat-sangat terdesak. Firman Allah, amman yujibul mudtarra idza da'ahu, apakah yang selalu menerima doa orang-orang terpaksa apabila berdoa minta kepadanya. Artinya dia Allah mesti mengabulkan itu. Keadaan terpaksa itu bila merasa tiada ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata kurnia Allah, tiada ada sesuatu yang dapat dijadikan perantara baik dari luar yang berupa benda atau dari dalam dirinya sendiri. Kita mesti berdoa minta apa ya? Benda, sesuatu yang bermanfaat dari luar. Ya apa? Ya banyak. Itu duit, apa lagi? Emas. Itu kan minta benda dari luar. Kepentingan untuk diri sendiri, minta dari arah luar dirinya, atau bagi dirinya sendiri dari arah dalamnya. Umumnya kita seperti itu. Nah, yang lebih cakep itu ya ketika sampai kepada titik di mana seorang ketika berdoa semata-mata karena mengharap ridho Allah, karunia darinya. Nah, begitu. Yang paling cakep itu gitu. Kita doa minta mobil, minta motor, boleh kagak? Ya boleh. Ya boleh. Kita minta kira-kira apa ya? Minta tanah apa minta? Apa kawin lagi? Iya. Minta tanah yang luas misalkan. Ya boleh aja, terserah. Boleh aja. Tetapi yang terbaik ketika berdoa adalah memohon yang terbaik seperti yang ditetapkan